Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Ibadallah, duyufur rahman, a'azani Allah wa iyyakum. Ayah, bunda, abang, kakak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kalimat yang kita haturkan pada malam hari yang Allah turunkan keberkahan berupa hujan ini. Semoga dengan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Semoga adanya rintik-rintik hujan yang barangkali membasahi tubuh kita. Bagi beberapa jamaah yang tadi baru masuk masjid, itu semua menambah nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon kepada Allah, semoga dalam kesempatan ini Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita, dan Allah limpahkan rahmatnya, serta Allah naungi dengan sayap malaikat-malaikatnya yang memintakan ampun kepada para jamaah sekalian. Salawat beriring salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kita termasuk manusia yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi kemudian dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duyufur rahman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya yang di belakang? Ibu-ibu bisa ya? Insyaallah ya. Walaupun rintik-rintik hujan, semoga suaranya tidak menggema, tidak terkalahkan dengan adanya rintik hujan. Berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, insyaallah kita memiliki satu judul yang kami ambil dari kandungan di beberapa kitab, yaitu yang dikarang oleh Syekh Samsyuddin Ibnu Qudamah dan kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Minhajul Qasidin dan dalam kitab Fawaidul Fawaid. Kita beri judul pada malam hari ini, ketika hati mulai gelisah. Gelisah dalam bahasa Indonesia lawan kata dari tenang, lawan kata dari tentram, damai, sejahtera. Intinya gelisah sesuatu yang tidak mengenakkan, yang mungkin mengganggu jalannya kehidupan kita, mengganggu jalannya kehidupan berumah tangga, bersosial masyarakat, bahkan bernegara. Tidak sedikit orang tampak secara fisik sehat luar biasa, ya, tubuhnya bugar, badannya berotot, tinggi, besar, tetapi hatinya gelisah. Kegelisahan itu semakin banyak apabila kita semakin jauh dari tuntunan agama. Oleh sebab itu, bagaimana mengatasi gelisah yang dalam bahasa Arabnya al-humum, ya, al-humum atau al-gham, ya, yang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memberikan pelipur lara bagi kita, kabar gembira bagi kita yang luar biasanya
kalau dia seorang muslim, walaupun dia gelisah, walaupun dia merasakan tidak enakan dalam hatinya, apapun yang dirasakan oleh seorang muslim, tidak enakan dalam hatinya, khawatir, gelisah, wala hammin wala ghammin, tidak ada mendung di hatinya, tidak ada rasa sedih di dalam hatinya, melainkan dengan satu kesedihan yang dia rasakan, Allah hapuskan, fahuttat anhu sayyi'atuh. Allah akan hapuskan satu kesalahan dalam setiap kesedihan yang dia rasakan. Itu yang uniknya bagi setiap kaum muslimin. Allah catat baginya, fakataballahu lahu hasanatun kamilah. Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ketika dia ada rasa tidak enakan tadi, ada rasa gelisah, sedih, khawatir, dan rasa-rasa itu rasa-rasa yang sering kita dapati, yang rasa-rasa itu kadang-kadang tidak melihat waktu, melihat keadaan. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun dia, baik laki-laki, perempuan, pasti dalam suatu waktu dia merasakan kegelisahan. Atau dalam bahasa Arabnya alhammu, ya. Alhammu atau alhumum, sesuatu yang dia membuncah di dalam hati, merasa tidak enakan, lawan kata dari ketentraman, kedamaian. Oleh sebab itu, kita akan membahas bagaimana mengatasi rasa kegelisahan, rasa gelisah, panik, ketidakdamaian di dalam hati, dan ketentraman, dan lain sebagainya. Dalam kitab Fawaidul Fawaid, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau seorang ulama besar, oratul ulum di abad ke-6 dan di abad ke-7, menulis kitab yang amat indah. Beliau adalah seorang ulama besar yang rata-rata namanya pasti didapati di semua disiplin ilmu. Di dalam ilmu akidah ada nama beliau, dalam ilmu tafsir ada nama beliau, dalam ilmu penyucian jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, menajamkan batin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orangnya. Maka kita coba teliti dalam kitab Fawaidul Fawaid dari lautan hikmah dan ilmu yang terkandung yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis-hadis. Satu, yang perlu dipahami bahwasanya seorang muslim harus memperhatikan namanya waktu. Ada 3 waktu yang dilalui oleh seorang muslim, dan ketika 2 waktu diantaranya mampu dijaga dengan baik, maka namanya kegelisahan, namanya ketidaktenangan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Kita memiliki 1 waktu, yaitu masa yang telah berlalu. Yang kedua, masa yang saat ini. Yang ketiga adalah masa yang akan datang. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wahai kaum mukmin, ayo mari kita masuk ke dalam jannah dengan satu hal yang sangat mudah kita lakukan. Apa yang mudah kita lakukan? Dengan usia, dengan umur yang kita miliki. Bahwasanya umur terbagi menjadi 3, yang telah berlalu, yang akan datang, atau yang terjadi saat ini. Dan kegelisahan akan berkaitan dengan 3 waktu tersebut. Imma adapun di antara dia mungkin pernah melakukan suatu hal di masa lalu, atau dia akan melakukan di masa yang akan datang. Namun yang lebih sulit daripada menjaga 2 waktu tersebut adalah waktu yang saat ini kita miliki. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya seorang muslim mampu membeli tiket surga dengan ketenangan, kedamaian yang dia miliki di dalam hatinya, dengan satu hal, yaitu dengan menjaga waktu yang sudah berlalu, yang akan datang, dan waktu saat ini. Bagaimana kemudian kita menjaga waktu yang sudah berlalu? Yaitu dengan banyak melakukan penyesalan. Melakukan penyesalan, melakukan banyaknya istighfar dan taubat. Dan itu yang paling mudah. Tidak ada kalau kita baca dalam semua kitab tentang kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentang satu hal yang bisa membawa kita dari orang yang bersimbah dengan dosa-dosa, berlumur dengan maksiat. Tidak ada cara yang paling mudah bagi kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan banyak nyesal dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran
beberapa sahabat kalau datang kepada Rasul, dia mengadukan tentang istrinya. Rasul mengatakan istaghfirillah. Datang sahabat yang lain mengadukan tentang pekerjaannya. Rasul mengatakan minta ampunlah kepada Allah. Datang sahabat yang lain mengadukan tentang keakrabannya dengan pertemanannya dengan sahabat-sahabatnya mulai renggang. Istaghfirillah. Semuanya jawabannya seperti itu. Sampai sahabat yang terakhir ketika dia mengadukan persoalannya kepada Rasul, dia mengatakan, "Ya Rasul, tadi orang pertama datang bertanya kepadamu tentang keluarganya, engkau sampaikan istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian ada yang datang tentang perdagangannya, engkau bilang juga minta ampun kepada Allah. Yang ketiga juga minta ampun kepada Allah. Kenapa ya Rasul? Alam ta'lam, alam tasma. Tidakkah engkau ketahui, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, bahwasanya siapapun yang dia coba menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, semakin takut, tidak ada yang dia takuti melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat-saat yang tidak terduga pasti Allah berikan jalan keluar bagi kehidupannya. Dan apa korelasinya dari istighfar? Salah satu bentuk takwa seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Banyak mengadukan tentang keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang muslim biasanya mengadu tentang keluh kesahnya, mengadu tentang masa-masa lalunya, penyesalannya, dia mampu beristighfar, mampu bertaubat kepada Allah, manakala dia mengakui setiap dosa yang telah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian bagaimana seorang muslim masuk yang kedua, dia menjaga kebahagiaan di dalam dirinya, maka dengan cara menjaga sesuatu di masa yang akan datang. Dan bagaimana menjaga waktu yang akan datang? Dengan menjaga diri, mencegah diri agar tidak dekat dengan namanya dosa dan maksiat. Tentu ini suatu hal yang tidak membawa kita pada keletihan yang berarti. Mungkin tubuh kita tidak begitu capek, hanya sekedar kita tidak terjun dalam maksiat. Namun yang susah dalam poin yang kedua ini, mencegah diri dari maksiat, butuh niat dan tekad. Butuh niat dan tekad yang kuat. Betapa banyak orang-orang sudah membuat HP-nya, sudah menyetel alarm, dia ingin sholat malam. Betapa banyak orang-orang sudah mencoba menundukkan pandangan, tetapi di jalan-jalan dia melakukan kebaikan, menghindarkan keburukan. Jikalau niat yang dia miliki tidak kuat, tekad yang dia miliki tidak kuat, maka dia bersiap-siap akan mendapatkan kebahagiaan yang sementara. Ya, contoh, laki-laki melihat perempuan tidak pakai baju yang syar'i, kira-kira memiliki satu kenikmatan atau tidak? Mungkin dia memiliki satu kenikmatan. Baju yang ketat, bahkan transparan, ya, tidak menggunakan jilbab, lekuk tubuhnya terlihat. Bagi seorang manusia yang Allah sebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir minal qanatir minadh dhahabi wal fiddah. Bagi seorang manusia yang dihiasi dengan rasa kesukaannya, hawa nafsu kepada wanita, pasti dia menyenangi sesuatu itu, ya. Tetapi kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang sementara. Maka jagalah niat dan tekad kita untuk mencegah diri ini agar tidak terjun kepada dosa dan maksiat. Mungkin ini sangat mudah kita katakan dengan lisan kita, namun sangat susah ketika kita praktekkan. Ibadallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama berkaitan dengan waktu yang harus kita jaga. Masa yang lalu dan masa yang akan datang. Tetapi masa yang telah berlalu dan masa yang akan datang itu lebih mudah kita jaga dibanding masa yang saat ini.
Kenapa kok masa saat ini lebih mudah? Padahal masa lalu adalah masa di mana kita tidak bisa kembali lagi, betul? Tidak ada seorang manusia yang mampu dia kembali ke titik awal. Mungkin dia remaja, walaupun dia berangan-angan, ya laitani lau kuntu syabban, ya Allah, alangkah indahnya, enaknya kalau saya masih muda. Tapi tidak ada orang yang mampu kembali. Oleh sebab itu dalam satuan ilmiah bahwasanya waktu itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau panjang bisa dipendekkan, lebar bisa dipanjangkan. Namanya waktu, dia akan bergerak secara konsisten. Dia terus maju, meninggalkan apa yang sudah berlalu, mendatangi apa yang akan datang. Tetapi kenapa di saat masa-masa yang sekarang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh lebih susah untuk kita jaga. Karena waktu yang saat inilah yang menentukan apakah kita mampu menjaga waktu yang sudah berlalu dalam penyesalan, dalam istighfar, dalam taubat. Hanya masa saat ini yang mampu mengambil keputusan. Apakah dia menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih berharga di mata manusia, lebih diberkahi ilmu dan amalnya, menjadi orang yang lebih berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Maka waktu yang saat inilah yang kita miliki yang akan menentukan di mana kita merubah dari kegelisahan menjadi sebuah ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga masa saat yang kita lalui sekarang ini adalah suatu hal yang sangat susah. Dan disitulah godaannya. Bukan hanya niat, tekad, tetapi butuh kesungguhan yang amat luar biasa dalam menjalankannya. Butuh keistiqomahan, yang mana para ulama mendefinisikan apa itu istiqomah. Istiqomah adalah jalan yang lurus, lempeng. Kalau dia kok berbalik, berbelok, atau bahkan balik kanan, itu bukan istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah? Tidak ada onak duri yang menghalang kaki tangannya, melainkan dia tetap maju menerjang itu semuanya. Dan itu butuh keistiqomahan untuk menjaga masa-masa yang saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga masa sekarang dalam ibadah dan berjuang untuk menegakkan agama itu suatu hal yang amat sulit dan banyak rintangan. Godaan-godaan dunia, godaan hawa nafsu, kelalaian, permainan, ya, godaan-godaan syahwat itu luar biasa. Seorang hamba, seorang muslim, seorang manusia, kalau dia kaya bisa berinfak itu biasa. Ya. Dia tubuhnya kuat, sehat, bisa membantu dengan tenaganya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang mujahid, itu biasa. Seorang hamba manusia dalam keadaan yang lapang, punya waktu yang sangat banyak, dia mampu menyediakan waktunya untuk menjadi seorang thalabil ilmi. Dia mencoba menjadi seorang yang mengikuti setiap kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan kepadanya, itu biasa. Tetapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan waktu luang kita tidak ada, dalam keadaan tubuhnya sering sakit-sakitan, namun masih berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang jauh lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga waktu yang masa lalu, masa yang akan datang dan saat ini akan menjadikan seorang muslim akan merasakan kedamaian, ketenangan di dalam hati dan jiwanya serta fisiknya apabila mampu menjaga dirinya tetap dalam kebaikan. Dan itu susah. Yang kedua, bagaimana caranya? Maka ketahuilah, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketahuilah ayyamuka zadun. Hari-hari yang kita miliki saat ini adalah bekal. Apapun yang kita lakukan bekal. Dan bekal itu hanya ada dua.
bekal yang mempermudah kita masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, bekal yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Tidak ada bekal yang ketiga, sekalipun dia seorang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kemunafikan, pasti dia mempersiapkan bekal antara mempermudahnya masuk ke dalam surga atau mempermudahnya masuk ke dalam api neraka. Maka ketahuilah, innama ayyamuka zad, hari-hari yang kita miliki ini bekal. Dan sekali lagi, bahwasanya kampung halaman kita adalah jannah yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dipersiapkan bagi umat selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu posisi di jannah kelak, dan di situ posisi yang malaikat Jibril alaihissalam sudah penasaran gimana bentuk tempat tersebut. Maka malaikat Jibril yang besarnya luar biasa pernah akan menempuh tempat tersebut, kampung halaman kita kelak, ya, tanah air kita kelak, di mana nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Maka ada satu tempat yang spesial di jannah kelak bernama Jannatul Ma'wa, yang mana tempat tersebut adalah tempat kembali Nabi Muhammad beserta umat-umatnya. Maka malaikat Jibril yang besar seperti itu pernah penasaran. Kenapa? Malaikat Jibril pun belum pernah diperlihatkan oleh Allah dengan kampung halaman yang kita akan kembali kepadanya. Maka malaikat Jibril, Bapak Ibu tahu besar malaikat Jibril, yaitu salah satu malaikat terbesar yang pernah ada. Malaikat Jibril memiliki 600 cabang sayap. Dari setiap cabangnya memiliki 600 cabang lagi. Satu sayapnya itu menutupi ufuk barat, satu sayapnya lagi menutupi ufuk timur. Maka ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, pernah diperlihatkan bentuk asli Jibril alaihissalam seperti apa, ya. Malaikat Jibril sedang duduk di langit. Maka saat itu Rasul melihat bentuk asli malaikat Jibril alaihissalam. Rasul langsung tersungkur, terkejut melihat ada satu sosok makhluk yang besar luar biasa. Malaikat Jibril yang luar biasa itu, yang diberikan amanah untuk memberikan wahyu dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu belum pernah diperlihatkan kampung halaman tempat kita kembali seperti apa. Maka malaikat Jibril yang besarnya luar biasa itu, yang mana besarnya malaikat Jibril, kuatnya malaikat Jibril itu bisa terbang melebihi kecepatan cahaya dan suara. Yang mana malaikat Jibril alaihissalam ketika kaum Lut, homo dan lesbian itu pernah terjadi di kota Sodom. Kota Sodom itu pernah diangkat dengan 2 ujung sayap malaikat Jibril, yang mana isi kota Sodom itu tidak kurang dari 400.000 manusia. Diangkat hanya dengan kedua ujung sayapnya, diangkat ke atas dan kemudian dibalikkan, dihempaskan ke bumi dengan amat keras. Nah, malaikat Jibril pernah penasaran dengan kampung halaman yang kita miliki. Maka malaikat Jibril menempuh perjalanan bertahun-tahun untuk menempuh tempat tersebut, namun tidak tertempuh juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai malaikat Jibril kelelahan, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, hal sulusah, apakah sudah sepertiganya? Hal an-nisf, apakah sudah setengahnya saya terbang menuju tempat di mana Nabi Muhammad SAW beserta umatnya akan ditempatkan?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? "Ya Jibril, walau 300 alaf, walaupun 300.000 tahun engkau tempuh perjalanan itu, tidak akan pernah engkau sampai ke tempat yang akan dijanjikan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya." Dan ketahuilah, tempat kita sesungguhnya adalah surga, dan tempat kita di dunia ini adalah sementara. Maka tidak ada kepedihan, kegelisahan yang abadi, dan tidak ada kesenangan, kegembiraan yang abadi. Semua bersifat temporal, sementara. Kemudian bagaimana kita akan merasakan kebahagiaan, menghilangkan kegelisahan di dalam hati kita? Yaitu dengan yang ketiga. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kenikmatan yang hakiki, ketenangan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, ya,
kesejahteraan yang hakiki, semua puncak kebahagiaan yang hakiki itu bergantung kepada kecintaan yang dia miliki kepada Allah dan sesuatu yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia cinta kepada sesuatu, maka semakin besar dia merasakan kenikmatan, kelezatan. Maka dalam istilah kita, al-hubbu a'ma. Cinta itu buta. Betul, Pak? Kalau seorang insan sudah saling mencintai, laut pun diseberangi, gunung pun didaki, tai kucing pun rasa coklat, ya. Kalau sudah saling mencintai, maka kebahagiaan, kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang terhadap yang dicintainya berbanding lurus, selaras dengan sesuatu yang dicintainya tersebut. Manakala dia mencoba keinginannya, kerinduannya untuk menggapai sesuatu yang dicintainya itu makin membesar, maka makin bahagia dia rasakan di dalam hatinya, ya. Dan kebahagiaan tersebut tidak akan pudar walaupun dia merasakan sakit dalam menempuh apa-apa yang dicintainya tersebut. Maka ada istilah di dalam kalangan orang Arab, al-hubbu a'ma, cinta itu buta, ya. Kalau orang sudah cinta, pengen punya mobil Royal Royce yang harganya sampai ratusan miliar, ya, sama 4 rodanya juga, mobilnya juga sama, tempat duduknya paling banyak 6, tapi harganya ratusan miliar. Kalau udah cinta kepada benda itu, segala macam rintangan cara pasti dia tempuh untuk bisa memiliki sesuatu tersebut. Betul apa tidak? Ya. Kalau sudah bercita-cita seorang menjadi seorang hafiz Quran, pasti dia akan menempuh cara. Sekalipun dia harus bangun jam 3, tidur jam 11 malam, hanya 4 jam baginya untuk beristirahat. Kalau sudah cinta terhadap sesuatu yang dicintai, dia tidak merasakan penderitaan. Penderitaan hanya di bawah nomor sekian dibanding dengan kenikmatan, kelezatan, ketenangan yang dirasakan manakala menempuh sesuatu yang dicintainya. Dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang paling tinggi hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan tersebut akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Maka kita jangan heran, kita saksikan kenapa para sahabat, kenapa kaum muslimin, ya, kenapa kaum muslimin di Palestina, di Suriah, kaum muslimin di masa-masa yang telah berlalu melakukan peperangan-peperangan ketika ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, padahal tubuh mereka akan terkena panah, padahal tubuh mereka akan terkena tombak, padahal tubuh mereka akan terkena sabetan pedang. Tetapi kenapa mereka paksakan diri mereka untuk bisa berperang manakala agama Islam direndahkan, manakala nabi mereka dihinakan? Kenapa mereka mampu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Khalid bin Walid, dia menangis di pembaringannya, seorang panglima besar yang mengikuti ratusan peperangan. Tidak pernah satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid melainkan pasti selalu dalam keadaan menang dan menang. Maka dalam suatu ketika dia curhat di atas pembaringan sebelum sakaratul maut kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Qais. Dia curhat, ya Sa'ad, celaka diriku, hina diriku. Kenapa? Aku sudah disebut panglima, aku sudah disebut Saifullah, tapi aku mati terkapar sebagai seorang yang hina di atas pembaringan. Kenapa kok bisa dia sedih mati di atas pembaringan? Ya. Dia sedih tidak bisa mati menyembahkan diri, menghibahkan diri dengan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Sa'ad bin Qais, seorang yang juga faqih di antara para sahabat, mengatakan, wahai Saifullah, engkau sudah dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala al-maslul, yang terhunus. Mana mungkin engkau bisa kalah dalam peperangan? Hanya Allah pemilik pedang itu yang mampu mencabut nyawamu. Maka tidak berapa lama kemudian Khalid bin Walid meninggal dunia.
Kenapa Khalid bin Walid mampu menangis manakala tidur di atas, meninggal dunia di atas pembaringan? Karena ada rasa kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak merasakan perihnya, para sahabat tidak merasakan sakitnya. Penderitaan setiap sabetan pedang, tusukan tombak dan panah itu tidak lebih membahagiakan dibanding rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta itulah yang menimbulkan kelezatan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan tersebut dilengkapi dengan adanya ilmu tentang yang dicintainya. Kalau ibu mencintai laki-laki, kapan? Kalau dia ada tahu ternyata laki-laki ini orangnya amanah dan kuat. Dua sifat laki-laki yang disukai wanita. Innahu qawiyyun amin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diminta dilamarkan dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, manakala dia sudah tahu, bapak-bapak dulu ketika mencintai ibu-ibu, mencintai ibu di rumahnya, ya, mencintai istrinya, mencintai ibu dari anak-anaknya. Apakah dulu mencintai dalam keadaan tidak mengetahui? Sekalipun dia mungkin dalam keadaan yang diperkenalkan oleh orang tua, pasti dia mengetahui sedikit banyak. Dengan cara ta'aruf, dengan cara yang syar'i, pasti dia mencintai sesuatu itu dengan mengetahuinya. Dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi melainkan mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya menghilangkan kegelisahan itu, mendapatkan kedamaian dan ketenangan? Hanya dengan memperbanyak pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang ini cinta kepada Allah, maka setiap asma, nama-nama Allah ketika dia dengar, setiap ayat ketika dibacakan kepadanya, setiap tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekelilingnya, setiap ada cobaan musibah yang menimpa dirinya, setiap cara bagaimana dia menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah kecuali kenikmatan yang hakiki di hadapannya, memberikan kebahagiaan di dalam dirinya. Dan dia akan merasakan getaran-getaran, dia akan merasakan gejolak-gejolak di dalam hatinya. Dan itulah sifat seorang mukmin, seorang yang dia memiliki kepercayaan dan keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa sifat orang mukmin? Bapak Ibu, jikalau disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, kalau disebut ayat-ayatnya, zadathu imana, akan menambah keimanannya. Tidak ada satu ayat dia dengarkan dari murotal, dari lisannya sendiri, dari bacaan orang di sekitarnya, melainkan menambah ketaatannya, menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncak dari kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka banyak contoh Bapak Ibu, orang-orang merasakan nikmat bahagia ketika dia menderita demi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dia bergantung di kiswah Ka'bah, mencintai, tak bisa lepas. Berpuluh-puluh tahun bagaimana dia berusaha untuk bisa berhaji atau umrah sebagai rukun Islam yang harus dia jalankan. Maka dengan kecintaan yang amat besar di zaman-zaman abad ketiga, abad kedua, di awal Islam itu bangkit, ya, di saat-saat itu banyak orang yang dia bahkan sampai meninggal dunia, dia bergantung di pintu di kiswah Ka'bah, saking besarnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kenapa Uwais Al-Qarni mampu menggendong sapi dari bawah lembah sampai ke puncak bukit. Orang-orang mengatakan anta majnun, kamu orang gila, ya. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mempedulikan setiap perkataan manusia. Demi cintanya, semua onak duri yang mencegah kakinya, menusuk badannya, menusuk tangannya, menusuk matanya, tidak dia pedulikan. Dia gendong anak sapi dari bawah sampai ke atas bukit.
Ketika beberapa bulan nampaknya dia sudah menganggap sapi yang dia gendong ringan, dia ambil sapi yang cukup besar. Dia ambil sapi yang lebih besar daripada anak sapi tersebut. Sampai sapi yang kedua, ketiga, sampai induk sapi bisa dia gendong sampai ke puncak bukit. Dan itu dibuktikan dengan beberapa waktu kemudian menjawab setiap perkataan manusia. Kenapa Uwais Al-Qarni, seorang yang bukan disebut sahabat, tetapi Umar bin Khattab, disabdakan oleh Rasul, "Ya Umar, kalau jumpa orang yang bernama Uwais, huwa min Qarn, dia dari Al-Qarn, salah satu tempat di Yaman, maka mintakan ampun atas dosa-dosamu kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala." Uwais Al-Qarni, kenapa dia mampu mengangkat sapi itu? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah salah satu wujud manusia yang memiliki cinta besar kepada Allah dengan mengharapkan ridho seorang orang tua ibunya. Ibunya seorang janda yang sudah tua renta, tidak bisa berjalan cukup kuat, maka dia berniat membawakan haji dari kota Yaman sampai ke kota Makkah, ibunya dengan digendong. Bagaimana latihannya? Dengan mengangkat anak sapi setiap harinya. Dari anak sapi, sapi yang cukup besar sampai induk sapi bisa dia angkat. Itulah yang menjadikan dia lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding manusia-manusia lainnya. Sampai Umar bin Khattab menanti-nanti kehadirannya. Ada Uwais Al-Qarni? Tak ada. Ada Uwais Al-Qarni, setiap kafilah yang datang dari Yaman pasti ditanya oleh Umar bin Khattab. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada orang yang mengatakan Uwais Al-Qarni datang dari Yaman. Maka didatangi oleh Umar bin Khattab, lihatlah ciri-cirinya, ada koin, ada putih sebentuk koin di telapak tangannya. Benarkah engkau Uwais Al-Qarn? Maka dilihat oleh Umar bin Khattab, di tangannya ternyata ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah. Wahai Uwais, Rasulullah telah bersabda kepadaku agar memintakan ampun atas dosaku melalui lisanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Uwais Al-Qarni bisa semulia itu di hadapan Allah, bisa sebahagia itu di hadapan Allah, padahal dia berletih, capek bawa sapi itu. Gendong sapi berat tak bu? Berat. Tapi begitu dia ingin membawa ibunya dari kota Yaman sampai ke kota Makkah, tidak peduli capeknya, letihnya, bagaimana membawa ibu, seorang sosok manusia di punggungnya, dari kota Yaman sampai ke kota Makkah. Padahal perjalanan kalau pakai bus itu ditempuh dalam perjalanan 12 jam. Kalau 12 jam dalam perjalanan, berarti berapa jam dalam gendongan? Berapa jam kira-kira? Hah? Berapa jam? Luar biasa. Itulah yang menjadikan ada orang-orang yang mampu dia berdiri dari ba'da isya sampai sebelum subuh dia berdiri sholat. Sebagaimana Imam Abu Hanifah ketika dia merasakan kecintaan yang begitu besar, seorang pedagang yang sudah terlambat untuk belajar, sampai seorang guru mengatakan, "Ya Abu Hanifah, aku melihat ada satu kecerdasan dalam dirimu." Maka dia menuntut ilmu sampai mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka didapati oleh muridnya, dia berdiri dari ba'da isya di tempat yang sama, didapati jam 3, jam 4. Dia berdiri dari jam 3, jam 4 di tempat yang sama, dan didapati oleh muridnya tempat sujudnya telah basah, berlinang dengan air mata yang diteteskan oleh Imam Abu Hanifah. Dia tidak peduli, dia tidak tidur dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Itulah bentuk kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita review sebentar sebelum azan. Satu, dengan memperhatikan waktu yang kita miliki. Yang kedua, dengan memperhatikan bahwa hari-hari kita adalah bekal menuju kampung halaman. Yang ketiga, sebesar apa cinta yang kita miliki, sebesar itu pula kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Namun kecintaan yang besar akan dimiliki apabila keilmuan terhadap yang dicintainya itu makin besar. Allahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah masuk waktu sholat. Tanya dan jawab. Ada mungkin? Tak ada. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Apabila ada benar datang dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wallahu waliyyu taufiq wasadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.